Indonesia saat ini merupakan negara ya yang mengkonsumsi minuman berpemanis dalam kemasan yang paling tinggi di Asia Pasifik. Sekitar 18 juta masyarakat yang diperiksa. Itu angka obesitas itu jadi 1 dari 2 perempuan yang berusia 40 tahun ke atas itu dia mengalami obesitas sentral dari hasil CKG itu. Sementara kalau laki-laki itu 1 dari 4. Itu seringkali malah menimbulkan salah persepsi oleh masyarakat. Dipikirnya ini sehat. Misalnya mie instan. Ada mie instan kan yang memasang logo ini. Sebenarnya kan pilihan lebih sehat itu artinya di antara barang-barang sejenis atau di antara produk sejenis dia dianggap lebih sehat karena barangkali entah gulanya lebih rendah, proses pemasaknya tidak lebih rendah garam dan seterusnya ya, atau mengandung sayuran misalnya seperti itu di klaimnya kan seperti itu. Nah, tapi bukan berarti dia sehat. Dia dibandingkan produk-produk sejenis dia lebih sehat, tapi bukan berarti itu dia jadi sehat. Tapi saya pikir belakangan ini iya juga ya. Dan memang kalau iklan itu terpapar ke anak-anak mudah bagi mereka untuk percaya ya. Misalnya minuman energi bisa cepat tumbuh tinggi dan sebagainya. Ini sebenarnya gimana sih? Kita belum punya regulasi sama sekali kan ya untuk makanan minuman ini, iklan-iklan ini. Halo Sobat Bijak, selamat datang di podcast Bajak Ruang Bijak. Masih bersama saya Bigwanto, host Anda pada episode kali ini. Di episode kali ini kita akan membahas isu terkait dengan gizi dan kesehatan masyarakat, yaitu terkait dengan gula garam lemak atau biasa disebut dengan GGL. Seperti yang kita ketahui bahwa GGL, konsumsi GGL yang berlebih itu bisa menyebabkan penyakit tidak menular, salah satunya obesitas, kolesterol, dan sebagainya. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan besaran masalah yang kita alami di Indonesia terkait dengan GGL, dan apa sih sebenarnya masalahnya, apakah diregulasi atau justru ada terkait dengan sosialisasi. Bersama kita sudah hadir narasumber yang sangat kompeten untuk membahas terkait dengan gula garam lemak, yaitu Profesor Indah Suci Widianing. Selamat siang, Prof. Selamat siang. Apa kabar, Prof? Baik. Alhamdulillah. Terima kasih, Prof, sudah bersedia hadir di acara podcast kita. Prof Indah ini S1 di UI, betul. Pendidikan kedokteran, betul. Dan S2-nya di Family Medicine ya, dan ada juga di kedokteran kerja ya. Ya, kesehatan dan keselamatan kerja. Baru nanti S3-nya di Utrecht terkait dengan clinical epidemiology. Betul. Oke, Prof, mungkin daripada saya memperkenalkan diri, mungkin tak ada salah-salahnya, mungkin Prof bisa langsung saja memperkenalkan diri dan apa mungkin aktivitas yang sedang Prof jalani saat ini. Ya, baik. Terima kasih. Senang sekali berada bersama Pak Bigwanto pada acara hari ini. Ya, saya sehari-hari tentu sebagai seorang guru besar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Departemen Ilmu Kedokteran Komunitas. Ya, selain itu, saya juga adalah ketua dari suatu pusat riset di FKUI, yaitu Primary Healthcare Research and Innovation Center. Di samping itu, saya juga merupakan seorang tenaga ahli di Kementerian Kesehatan dalam bidang integrasi layanan primer dan promosi kesehatan. Itu di antaranya. Terima kasih banyak. Kerjanya banyak ya berarti ya. Oke, Bro. Kita ngomongin soal konsumsi gula garam lemak ya. Sebenarnya besaran masalahnya kayak apa sih di Indonesia ini? Ya, ada berarti kan gula, garam, dan lemak ya. Berarti ada 3. Ada 3. Kita mulai dari gula dulu deh. Ya, jadi memang Indonesia saat ini merupakan negara ya yang mengkonsumsi minuman berpemanis dalam kemasan yang paling tinggi di Asia Pasifik. Ya, padahal yang minuman berpemanis dalam kemasan itu yang atau dengan disingkat MBDK itu mengandung gula rata-rata kurang 22 gram. Ya, dalam satu kemasan 250 ml. Ya, artinya tuh udah hampir setengah dari rekomendasi batas gula yang diperkenankan oleh WHO dan juga oleh Kementerian Kesehatan. Itu satu.
Ya, kemudian batas gula per hari itu 50 gram kalau nggak salah. Betul. Ya, berarti itu udah hampir setengah gitu ya. Kalau kita minum 2 udah habis sehari jatahnya. Nggak boleh makan lagi di situ. Betul. Ya, okay. Ya, dan kemudian itu dari survei kesehatan Indonesia, ya, suatu survei nasional yang diselenggarakan oleh Kemenkes yang terbaru tahun 2023, kita juga mengetahui bahwa kurang lebih 40% ya masyarakat Indonesia itu yang berusia di atas 3 tahun ke atas itu mengkonsumsi gula itu lebih dari 1 kali per hari, ya, dan kurang lebih setengahnya lagi itu mengkonsumsi makanan manis 1-6 kali dalam seminggu. Jadi itu angka yang juga cukup mengkhawatirkan. Itu baru dari gula. Ya. Bahkan padahal 1 kali itu sudah memenuhi setengah dari jatah 1 hari. Bayangin kalau 6 kali berarti udah lebih. 1 kali sampai 6 kali per minggu tadi kan yang sisanya. Jadi yang paling banyak memang yang tadi yang lebih dari 1 kali sehari. Jadi kalau lebih dari 1 kita nggak tahu berapa lebihnya ya. Oke. Bisa lebih 3 lebih 4. Oke. Lanjut Prof. Ya, itu dari sisi gula ya. Kemudian garam itu juga sama ya. Jadi dari survei yang dilaporkan bahwa konsumsi garam masyarakat Indonesia itu adalah rata-rata 11 gram ya per hari. Artinya itu sudah 2 kali dari batasan rekomendasi garam yang juga direkomendasikan oleh WHO dan Kemkes. Karena 1 hari itu 5 gram. 5 gram, betul. Ya, sedangkan untuk lemak atau minyak memang sampai saat ini belum mencapai batasan yang direkomendasikan tadi ya, masih di bawah sih. Tapi kita juga melihat suatu tren, yaitu udah jumlah konsumsinya itu meningkat 2 kali lipat dalam 10 tahun terakhir. Ya, jadi cukup mengkhawatirkan juga ini trennya. Ya, oke, Prof. Mungkin satu-satu ya terkait dengan gula. Angka obesitas tuh kan lumayan tinggi ya, apalagi sekarang fenomenanya terjadi pada anak-anak. Sebenarnya seberapa besar sih sebenarnya untuk konsumsi gula berlebih pada anak-anak ini? Ya, kalau pada anak-anak yang kita memang melihat saat ini anak-anak itu juga kita mulai melihat masalah obesitas yang meningkat. Ya, dan tadi ya kita udah melihat kok yang siapa sih yang mengkonsumsi minuman bermanis dalam kemasan itu juga kebanyakan anak-anak ya, tidak terlepas misalnya ada dalam susu dalam kemasan dan semuanya itu ya. Jadi memang angkanya cukup mengkhawatirkan ya untuk anak-anak, dan efek dari konsumsi gula ini kita sudah melihat langsung ya. Jadi misalnya kan sekarang ini sedang diselenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis ya oleh pemerintah. Ya, dan itu kemarin kan yang CKG ulang tahun ya, cek kesehatan gratis ulang tahun itu kita mendapat angka sementara nih karena sudah sekitar 18 juta masyarakat yang diperiksa. Itu angka obesitas itu jadi 1 dari 2 perempuan yang berusia 40 tahun ke atas itu dia mengalami obesitas sentral dari hasil CKG itu. Sementara kalau laki-laki itu 1 dari 4. Oke, perempuan justru lebih tinggi ya. Sementara untuk hipertensi ya, kalau konsumsi garam itu juga saat ini 1 dari 3 ya masyarakat Indonesia itu juga mengalami hipertensi kalau hasil dari CKG ya. Terlepas dari gendernya ya? Dari 40 tahun. Ya, kalau konsumsi garam ya tidak dibedakan laki-laki dan perempuan gitu. Karena kalau obesitas sentral kan ada batas untuk laki sekian, untuk perempuan sekian gitu. Oh iya, oke, tadi istilah obesitas sentral mungkin Prof bisa jelaskan. Ya mungkin masyarakat. Baik. Apa sih obesitas sentral? Ya, seringkali kita memang melihat yang namanya obesitas atau kelebihan berat badan itu kan dari perbandingan antara berat badan dengan tinggi badan. Itu yang disebut indeks massa tubuh. Ya, tapi ternyata itu tidak selalu menggambarkan kondisi obesitas. Ya, jadi ada yang namanya obesitas sentral di mana yang dijadikan ukuran itu bukan perbandingan berat badan dan tinggi badan, tapi lingkar perut. Ya, jadi jangan saya termasuk lagi. Ya, kalau perempuan itu batasnya 80 cm.
ya, sementara laki-laki 90 cm. Ya, Jadi obesitas sentral itu ukurannya ada lingkar perut. Lingkar perut. Oke. Ya. Menarik ini, masyarakat mungkin belum banyak yang tahu juga. Betul. Jadi kayak nggak kelihatan, itu yang sering terjadi gitu. Dari perbandingan indeks massa tubuhnya tadi mungkin belum sampai dikatakan obesitas, tapi ternyata dari lingkar perutnya dia sudah mengalami obesitas, dan itu lebih berbahaya karena itu menunjukkan adanya penumpukan lemak di dalam rongga perut. Ya, di dalam rongga perut. Nah, itu kan justru di situ artinya ada penumpukan lemak yang mungkin bisa membahayakan nanti ke arah jantung. Itu yang berisiko lebih tinggi terhadap penyakit jantung. Oke. Ini kan angkanya tinggi ya, Prof ya. Masalahnya juga lumayan besar. Kalau kita bertanya pada diri kita sendiri, akar masalahnya apa sih sebenarnya? Ya, banyak ya sebenarnya yang menjadi faktor yang berpengaruh ya. Jadi kita melihat bahwa memang saat ini kan kita melihat akses terhadap makanan yang mengandung gula, garam, dan lemak itu sangat mudah. Ya, kita melihat kalau pergi kemana-mana barangkali ke convenience store, ya pilihan makanan yang tersedia itu memang yang mengandung kadar gula, garam, dan lemak yang lebih tinggi. Ya, kemudian samping itu kita juga mengalami perubahan pola makan ke arah konsumsi makanan yang Jadi bertinggi kalori ya, tinggi kalori ya, sehingga di antaranya ya memang makanan yang sifatnya instan, sudah diproses ya. Nah, itu memang cenderung memiliki kadar gula, kadar garam, dan kadar lemak yang lebih tinggi. Selain itu masyarakat juga kurang paham ya mengenai risiko yang bisa timbul akibat konsumsi dari gula, garam, dan lemak. Nah, kalau kita lihat kan makanan tradisional kita ya kan hampir semuanya kan mungkin tinggi gula ya, atau tinggi lemak ya, dan juga tinggi garam. Tapi mungkin yang perlu sehingga masyarakat mungkin berpikir lah, dari dulu nenek moyang kita makanannya seperti itu ya, sementara kok mereka nggak ada tuh masalah seperti yang kita lihat sekarang, PTM ya, penyakit tidak menular sekarang ini. Tapi barangkali yang perlu kita sadari juga bahwa nenek moyang kita dulu tidak makan makanan seperti itu setiap hari. Jadi makanan-makanan itu kan dikonsumsi umumnya pada saat pesta, ya pada saat ada perayaan. Ya, sementara barangkali kita sekarang ini bisa mengakses makanan itu bisa sehari 3 kali itu ya. Jadi tentu itu yang membedakan, di samping tentu faktor yang lain misalnya kurang aktivitas fisik ya. Terutama aktivitas fisik mungkin ya. Ya. Oke, berarti sebenarnya ini ada kaitan. Kalau kita bicara akses, berarti kan regulasi dong kalau kita bicara akses. Karena ini juga kan sebenarnya kaitannya juga terkait dengan commercial determinant of health ya, Prof. Mungkin bisa sedikit cerita terkait dengan commercial determinant of health, Dok, biar masyarakat paham gitu. Ya, memang jadi kesehatan itu kan dipengaruhi oleh hal-hal yang memang kita alami atau kita miliki dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Ya, jadi ada kalau banyak konsep yang mengenai kesehatan, tapi umumnya semua bilang bahwa yang menjadi faktor penentu atau determinan dari kesehatan itu multifaktorial sifatnya. Yang multifaktorial diantaranya tentu ada faktor genetik kita sendiri. Ya, terus kemudian ada lagi faktor perilaku, ya, dan kemudian ada faktor lingkungan dan faktor pelayanan kesehatan, ya, itu kalau menurut konsep Bloom. Nah, kemudian ada juga faktor yang dikatakan social determinant of health. Jadi sebenarnya tadi dalam faktor lingkungan tuh banyak variabel lain, ya, mulai dari ketersediaan pangan, ya, kemudian juga sosioekonomi, pendidikan, tempat lingkungan kerja dan sebagainya. Nah, sekarang ini juga ketersediaan pangan itu juga tentu dipengaruhi oleh faktor ekonomi, ya, ekonomi, industri, ya, sehingga yang kita ini kan sekarang mengakses makanan kan hampir nggak ada ya yang nanam sendiri barangkali, kecuali kita sebagai petani, dan tapi petani pun juga saya kira banyak sekali makanan-makanan yang lain yang dia tentu harus membeli ya, sehingga
semua makanan yang kita peroleh itu kan merupakan bagian dari industri. Yeah. Bagian dari industri, dan tentu saja yang namanya industri memang mereka punya tujuan kan tentu untuk mendapatkan Profit. keuntungan. Yeah. Ya, sehingga memang nanti bagaimana mereka kemudian bisa mendapatkan keuntungan dari industri pangan dan yang terkait itu yang menyebabkan kemudian mereka kan inginnya dibeli kan oleh masyarakat, ya, sehingga itu yang kemudian bagaimana cara mereka membuat agar masyarakat bisa membeli atau menggunakan produk yang mereka hasilkan. Ya, itu yang termasuk commercial determinants of. Salah satunya lewat marketing dan iklan kan pastinya. Saya dulu ingat banget bapak saya selalu bilang kalau saya pengen minta ada iklan gitu ya di TV, ada produk tertentu makanan minuman. Zaman dulu kan relatif masyarakat kita belum mampu beli makanan yang katakanlah punya merek gitu ya. Selalu ayah saya bilang korban iklan katanya. Tapi saya pikir belakangan ini iya juga ya. Dan memang kalau iklan itu terpapar ke anak-anak mudah bagi mereka untuk percaya ya. Misalnya minuman energi bisa cepat tumbuh, tinggi dan sebagainya. Ini sebenarnya gimana sih? Kita belum punya regulasi sama sekali kan ya untuk makanan minuman ini, iklan-iklan ini? Ya, sebenarnya beberapa regulasi ada ya, bukan nggak ada sama sekali. Tadi kan di antaranya barangkali pembatasan. Tadi kan kita ada ya rekomendasi gula berapa, garam berapa, lemak itu kan sudah ada, itu dituangkan dalam Permenkes juga sebenarnya. Ya, tapi memang penerapannya dalam industri itu yang barangkali belum terlalu kuat ya. Jadi sudah ada, termasuk juga misalnya pemasangan ini label makanan itu kan juga sudah ada regulasinya. Ya, regulasinya ya, kita melihat juga ada aturan BPOM. Tapi pertanyaan Prof, ini menarik. Saya masuk ke FOPL ya, atau label di depan kemasan ya. Kita ini kan sebenarnya ada aturan yang Badan POM yang membolehkan ini ya, contoh yang slide berikutnya deh. Nah, sebenarnya kan untuk produk-produk yang rendah gula, rendah garam itu bisa dikasih logo pilihan lebih sehat nih ya di depan labelnya. Cuma mempertanyakan ini kan voluntary ya, Dok ya? Iya. Nah, ini kan voluntary. Nah, masalahnya karena ini voluntary dan ini sebenarnya sifatnya lebih memberitahu masyarakat ini lebih sehat gitu ya. Lebih rendah gula, lebih rendah garam dan sebagainya. Kita kan kadang-kadang justru butuh sesuatu yang tadi yang dibilang akses terkait dengan makanan sehat itu bukan cuma sekedar ngasih tahu ini yang baik, jangan-jangan perlu juga mungkin labeling yang ngasih tahu lebih ke peringatan kalau ini tinggi gula, tinggi garam, itu ada. Ya, betul sekali. Jadi memang sekarang ini kan yang banyak digunakan adalah yang pilihan lebih sehat ini ya. Nah, itu seringkali malah menimbulkan salah persepsi oleh masyarakat. Dipikirnya ini sehat gitu ya. Padahal misalnya mie instan, ada mie instan kan yang memasang logo ini. Sebenarnya kan pilihan lebih sehat itu artinya di antara barang-barang sejenis atau di antara produk sejenis dia dianggap lebih sehat karena barangkali entah gulanya lebih rendah atau mungkin proses pemasaknya tidak lebih rendah garam dan seterusnya ya, atau mengandung sayuran misalnya seperti itu di klaimnya kan seperti itu. Nah, tapi bukan berarti dia sehat. Dia dibandingkan produk-produk sejenis dia lebih sehat, tapi bukan berarti terus dia jadi sehat. Nah, itu yang salah persepsi. Ya, karena itu memang penting ya, ini dikatakan memang pilihan yang ini kurang efektif ya. Itu karena seringkali kalau masyarakat nggak mengerti ya dia bilang kan saya udah pilih yang ini, kan ini sehat gitu. Sementara harusnya memang mungkin yang semuanya memiliki kadar natrium yang tinggi, tapi dia yang paling rendah di antara yang tinggi kan gitu. Iya betul. Jadi, saya kemarin iseng nih Prof ke supermarket ya. Tadi karena ngomongin mie instan. Itu kan sebenarnya batas konsumsi natrium kita tuh kan 2.000 per hari ya. 2.000 miligram per hari ya. Dalam bentuk natrium. Natrium ya. Garamnya kan 5 gram. Ya. Ini mungkin masyarakat perlu tahu ya. Jadi nanti mungkin yang jelasin aja. Jadi garam itu mengandung natrium yang sebenarnya dibatasinnya adalah natriumnya, dan natrium itu bisa dari manapun selain garam gitu. Meskipun sebenarnya paling besar memang di garam. Kemarin tuh saya cari gitu ya. Memang ada beberapa mie instan yang punya pilihan lebih sehat gitu ya. Tapi saya kaget juga ngelihat angka natriumnya itu 1.000 gitu.
Iya, justru itu. Saya bilang, ini bilang lebih sehat dari mana? Saya makan 2 udah kelar urusan. Itulah ya itu tadi itulah mispersepsi yang bisa timbul. Jadi di antara mie instan lain mungkin dia paling rendah, tapi dia tetap tinggi gitu. Jadi sehingga memang yang lebih efektif itu kalau dari berbagai penelitian itu adalah yang satu lagi yang memang label Warning. peringatan, yang memang jadi kalau dia sudah melebihi Batas yang direkomendasi. yang direkomendasikan itu ya memang kita anggap sebenarnya dia tinggi gula, tinggi garam, tinggi lemak. Iya. Jadi itu lebih jelas bagi masyarakat. Kapan kita bisa begitu, Prof? Ya, memang masih perlu banyak ini ya advokasi. Ya, karena ini kan lagi-lagi ini barangkali melibatkan banyak kementerian, ya melibatkan banyak pihak ya, bukan hanya Kementerian Kesehatan ya, tapi juga ada Kementerian Perdagangan dan Industri dan sebagainya, ya dan juga dunia usaha. Yang tentu saja sebenarnya kita harus bisa memberi bisa memberikan informasi ya bahwa kalau mereka, jadi memang kalau bisa dikatakan ya, kalau dari menurut WHO itu ada intervensi yang dianggap cost efektif kan, untuk bisa tadi menurunkan konsumsi garam yang berlebihan, konsumsi gula yang berlebihan. Di antaranya ya memang melalui regulasi, misalnya reformulasi makanan. Ya, dan kemudian juga termasuk diantaranya cukai, pengenaan cukai terhadap gula. Ya, itu kan tentu saja melibatkan banyak pihak. Ya, namun sebenarnya itu memang betul akan menjadi tantangan ya, karena dunia usaha tentu kan dia harus memikirkan nih bagaimana nih proses yang mungkin tadi bisa menurunkan kadar gula atau menurunkan kadar garamnya, dan bagaimana tetap supaya masyarakat itu menyukai hal itu, karena kita juga tahu kan ada mungkin makanan-makanan yang dia menyediakan opsi yang gulanya lebih rendah, tapi masyarakatnya juga nggak suka, ya kan? Nah, jadi tentu itu tantangan bahwa memang di satu pihak kita harus juga menetapkan regulasi untuk industri, dan tapi juga masyarakat juga harus kita berikan pengetahuan ya bahwa memang sebaiknya dia memiliki kesadaran juga untuk memilih makanan yang lebih sehat. Jadi itu kita harus memberikan empowering ya untuk masyarakat supaya bisa memilih. Oke, Prof, menarik. Sebelum kita bahas mengenai cukai tadi, kalau Prof Indah menyebut soal cukai ya. Sebenarnya kalau kita bicara labeling di PP 28 2024 sudah ada ya, untuk front of pack labeling. Ya, FOPL ya. Betul. Cuman memang belum diterapkan ya. Ya, tadi masih bersifat sukarela kan itu. Jadi memang industri-industri yang ya ini jadi peluang kan sebenarnya, industri juga dengan adanya label itu kan dia menjadi bahwa oh iya, untuk reputasinya dia barangkali kan lebih baik juga ya, gitu, bahwa oh ini adalah pilihan yang lebih sehat tadi misalnya, gitu ya. Tapi memang ada juga dari industri-industri yang kemudian menekankan untuk tadi ya, untuk yang zat-zat yang barangkali kurang lebih menguntungkan untuk ditampilkan, itulah yang ditekankan gitu ya. Sementara yang tidak barangkali tidak mendukung untuk produknya ya bisa tidak ditunjukkan. Ya seperti itu. Saya balik lagi ke ini, Prof. Sorry yang tadi nah ini kan sebenarnya sudah diterapkan di beberapa negara ya. Evidence-nya seperti apa sih? Apa benar-benar bisa turun itu yang namanya konsumsi gula, garam dan sebagainya? Iya betul sekali. Ya, jadi memang di negara-negara yang sudah menerapkan ini mereka sudah mendapatkan hasil ya. Memang tidak dalam waktu yang singkat ya, tentu 10 tahun gitu. Tapi mereka sudah melihat angka obesitas yang turun ya. Tapi dan juga ternyata masyarakat itu tetap ini ya, jadi juga tidak mengurangi pembelian masyarakat ya, artinya industri juga nggak jadi bangkrut gitu ya karena diterapkan hal seperti ini gitu, karena terus kemudian industrinya kan dia akan berupaya untuk mencari produk-produk yang memang memenuhi syarat kesehatan dan masyarakat tetap bisa mengkonsumsi. Artinya buktinya memang ada, ini bisa menurunkan angka. Jadi ini memang kita perlu juga mungkin ya suatu saat ke arah sana ya. Nah, yang sebelumnya coba deh lihat
Ini kan sebenarnya kalau kita bicara labeling yang kita pakai sekarang ini sebelah kiri ya. Betul. Tapi ini bukan label depan ya sebenarnya, ada di Iya, bukan. ada Ini ada di belakang. Dan ini kan agak rumit dan complicated ya. betul. Masyarakat tuh kayak aduh, ada gula, ada sukrosa, garam, natrium, dia tidak memahami bahwa ini batasnya Iya, berapa dan sebagainya. betul. Nah, selain warning tadi kan sebenarnya ada juga opsi terkait dengan FOPL yang bentuknya seperti ini ya, Iya, Nutri-Score, betul, yang betul. ABCDE gitu ya. Betul. Kalau apa namanya skornya jelek, Mm. atau yang apa namanya seperti yang di Inggris dan Irlandia ini yang bentuknya seperti traffic light ya. Betul. Kalau misalnya gulanya yang tinggi ya gulanya yang merah gitu ya. Jadi mungkin ini juga bisa jadi solusi ya bagi masyarakat yang katakanlah tidak suka baca yang sebelah kiri. Saya juga kadang-kadang kalau sempat aja baca, karena kalau enggak ya. Ya, tapi apapun itu sebenarnya ya yang penting adalah memang kita juga harus memberikan pengetahuan ya bagaimana supaya masyarakat juga terbiasa untuk membaca label, karena ada beberapa makanan yang juga sudah tadi kan banyak masyarakat yang belum sadar gitu ya, sehingga tetap kita harus memberikan edukasi ya. Di sekolah-sekolah itu harusnya ada pelajaran membaca label ya, di dalam membaca label makanan, maksud saya di dalam salah satu mata pelajarannya gitu ya, supaya anak-anak sejak kecil juga terbiasa untuk membaca label makanan. Aduh, susah tuh kayaknya, Prof. Ya tapi ya memang itu tetap harus digalakan ya. Memang apa namanya sosialisasi terkait dengan ya edukasi lah untuk masyarakat baca label. Meskipun ya apa namanya labelnya juga mungkin mesti sedikit lebih informatif gitu ya. Oke, Prof. Sebenarnya respon pelaku usaha tuh gimana sih kalau misalnya kita terapin label yang lebih informatif seperti ini? Iya, sekarang ini kan karena masih sifatnya voluntary, tentu responnya beragam ya. Ya, Kalau diwajibin beda ceritanya ya? iya. Betul, tapi sebelum bisa sampai ke diwajibkan ya barangkali mungkin harus ada ini banyak yang harus dilakukan kan sebelum itu ya. Prosesnya. Jadi memang karena ini nanti akan menyebabkan ya mereka harusnya lebih berinovasi ya gitu, untuk bagaimana bisa membuat suatu produk ya dengan mengandung bahan-bahan yang lebih dia katakan bisa lebih memenuhi syarat kesehatan. Ya barangkali mereka juga nanti harus ada investasi ya, karena kan itu mereka berarti harus melakukan penelitian ya, supaya bagaimana nih kalau produknya gulanya dikurangin, rasanya seperti apa yang supaya nanti masyarakat tetap ingin membeli. Ya, dan kemudian juga tapi tadi seperti saya sampaikan sebenarnya kan ini menjadi peluang juga ya untuk mereka misalnya bisa menunjukkan bahwa ini loh perusahaan kami ini peduli loh terhadap kesehatan ya. Jadi ini untuk suatu menjadi suatu reputasi yang baik buat mereka. Di samping itu juga mungkin banyak perusahaan-perusahaan yang kemudian membuka line produk yang memang khusus untuk produk-produk kesehatan ya. Jadi sekarang ini memang masih beragam ya, tapi kita kan juga sudah melihat ya banyak sekali produk-produk yang makanan yang memang ditujukan untuk mereka-mereka yang sudah lebih sadar kesehatan ya, yang memang kadar gulanya lebih rendah. Kita melihat ada opsi-opsi selalu setiap ada minuman bermanis dalam kemasan pun kan juga ada yang versi gulanya lebih rendah ya. Walaupun kita juga tetap harus lihat ternyata natriumnya tidak berkurang gitu. Jadi gulanya rendah, natriumnya nggak berkurang. Nah, jadi itu yang sekarang ini kita lihat responnya kan seperti itu ya. Jadi tentu memang harus ada peraturan yang mengharuskan ya supaya tadi tidak bersifat pilih-pilih gitu ketika dalam menerapkannya. Ya, itu kan labeling ya. Kan kita ngomongin cukai, Prof. Mungkin nggak sih kita terapin cukai kepada makanan minuman kemasan yang tinggi gula garam? Ya, sekarang ini kan memang pembicaraan mengarah ke sana sudah ada. Ya. Tapi barangkali kesulitannya adalah juga itu kebanyakan tadi ya mau diterapkan ke makanan yang mana, ya kan? Mulai dari mana gitu? Mulai dari mana, ya kan? Karena itu mungkin hanya bisa diterapkan untuk makanan-makanan yang dalam kemasan kan, ya makanan yang diproses. Sementara barangkali makanan kita sehari-hari kan juga banyak ya, kita membeli makanan-makanan dari penjual makanan gitu yang siap saji ya, yang siap saji, yang barangkali bagaimana cara mencukainya kan gitu ya. Jadi itu yang sekarang diskusinya tuh masih di situ gitu loh. Banyak juga yang apakah memang industri gitu ya, atau juga harus ada cara lain yang juga kita bisa kita terapkan gitu.
Kayaknya masih lama ya untuk ke arah sana ya. Kan pasti alot ya. Ya, kan Pak Big bergerak dalam tobacco control. Saya lebih memahami soal itu ya. Commercial determinant of health gitu ya. Balik lagi ke TC, oke. Oke, terima kasih Bro. Ya mungkin kita nggak akan ngobrol banyak soal cukai ya, karena yang FOPL aja mungkin kita belum bisa terapin secara wajib gitu ya. Saya sih tidak terlalu tinggi harapannya ya. Paling nggak mungkin kita labeling depan kemasan tuh udah bisa lebih informatif dan bisa dimengerti dengan mudah gitu ya. Prof, pertanyaan saya selanjutnya. Pemerintah ini kan lagi punya program makan bergizi gratis ya. Harusnya kan sebenarnya regulasi GGLI ini sejalan kan sebenarnya dengan programnya makan bergizi gratis untuk anak-anak kan sebenarnya. Ya, sebenarnya sih sejalan ya, karena kita juga harus ingat bahwa permasalahan gizi di Indonesia itu bukan hanya soal malnutrisi. Ya, soal kurang gizi dalam artian bukan hanya soal gizi kurang, tapi juga di sisi lain kita juga sudah melihat mulai naiknya kelebihan gizi. Ya, itu yang kita sebut sebagai double burden of nutrition. Jadi di satu pihak kita masih punya nih masalah gizi kurang, tapi di pihak lain masalah gizi lebih itu sudah meningkat. Nah, sebenarnya kan pemberian program makanan bergizi gratis itu kan bukan semata untuk mengatasi gizi kurang, ya, tapi juga sebenarnya bisa merupakan kesempatan ya untuk membiasakan anak-anak untuk memiliki pola makan yang sehat gitu, dengan melihat makanan disajikan gitu bahwa ada lengkap, bahwa ini makanan lengkap gizi. Harapannya nanti dia juga akan bisa melakukan itu di rumah masing-masing ya. Tapi tentu saja ini kan harus melibatkan tadi seorang anak kan sangat bergantung kepada keluarganya dalam menyediakan makan. Jadi kalau di sekolah dia mendapat makan sehat, di rumahnya barangkali orang tuanya pun harus mendapat pengetahuan ya bagaimana bisa menyajikan makanan yang sehat. Dan tentu saja lingkungan juga sangat berpengaruh. Ya, kalau dia misalnya setelah pulang sekolah, kemudian juga ya punya akses yang sangat mudah, bahkan di sekolah barangkali ya udah punya akses yang mudah terhadap berbagai makanan yang tadi tinggi kadar gula, garam, lemaknya, tentu juga jadinya apa yang kita harapkan mereka menjadi generasi penerus bangsa yang sehat, bergizi sehat, itu mungkin sulit untuk dicapai. Ya, oke, menarik nih Prof, karena kita ini kan ingin memperbaiki gizi anak-anak kita ya lewat program makan bergizi gratis di sekolah. Oke, katakanlah misalnya kita punya program MBG yang betul-betul bagus dan memenuhi gizi, tapi lagi-lagi karena anak-anak balik ke rumah, konsumsinya belum tahu kayak apa gitu ya. Tapi pertanyaan saya juga, ketika kita ke sekolah, banyak sekali sponsor-sponsor makanan minuman yang tinggi gula sebenarnya. Katakanlah misalnya lapangan basketnya udah ketahuan siapa yang sponsorin. Pandangan Prof Indah gimana soal ini? Ya, itu belum terjangkau ya. Dalam peraturan kita kan misalnya punya regulasi produk tembakau tidak bisa mensponsori suatu event yang, nah ini kalau itu tadi kesadaran masyarakat untuk makanan yang tidak sehat itu masih masih rendah ya, dan sehingga peraturannya juga belum ada ya untuk membatasi produk-produk ya, marketing ya, yang produknya tak tinggi gula. Jadi cara-cara marketing yang seperti itu ya itu tentu juga lagi-lagi tadi harus kedua belah pihak lah, kita buat peraturan juga, tapi di sisi yang lain kita juga harus memberikan edukasi ya untuk masyarakat gitu. Oke, Prof, mungkin nggak sih sebenarnya ini kalau kita berkaca ke negara tetangga, misalnya Singapura ya. Singapura itu kan strict sekali ya. Mereka punya Nutri-Score ya. Bahkan misalnya katakanlah produk pangan yang skornya D atau E itu tidak boleh mengiklankan sama sekali. Ke depan kita mungkin nggak sih begitu? Harusnya bisa. Ya, tapi tentu tadi langkahnya masih panjang saya kira, karena sekarang aja barangkali masih berupa diskusi ya yang kita belum mengarah ke arah regulasi kan. Ya tadi melihat pengalaman dari tembakau kan juga cukup panjang ya. Kayaknya pertanyaan saya terlalu jauh gitu ya.
Malah kayak 50 tahun lagi gitu. Semoga tidak ya. Semoga kita bisa mendapat tadi ya, bisa mengadvokasi industri itu ya agar bisa menyediakan alternatif yang lebih baik gitu. Kalau tembakau kan barangkali itu udah bisa ini kan, pokoknya itu udah nggak ada debat penggantinya. udah Tapi nggak ada kalau debat. makanan kan seringkali ya itu tadi ya. Sebenarnya kan kita bisa memberikan pilihan. Ya. Dan memang gitu. dibutuhkan untuk tubuh. Betul. Pada kadar tertentu. Betul. Masalahnya memang konsumsi berlebih ini sekarang. Balik lagi ke inovasi yang kita harapkan dari industri. Jadi ngasih taste yang sama tapi misalnya rendah gula dan sebagainya. Apakah ini bisa jadi solusi yang cukup oke gitu untuk ya katakanlah jalan tengah terkait dengan regulasi GGL ini? Ya sebenarnya kan itu sudah diterapkan loh di banyak negara ya, gitu loh, bahwa kalau dia sudah mengatakan bahwa batasan gulanya itu sekian, nggak boleh lebih, industri harus ikut, kan sudah diterapkan, sudah banyak lah kita lihat contohnya negara-negara yang melakukan seperti itu, dan ternyata ya masyarakatnya juga akhirnya memilih yang lebih sehat gitu, dan akhirnya juga produk tersebut tetap terjual. Jadi industrinya akhirnya ke depannya juga tidak rugi gitu. Tapi memang perlu investasi barangkali ya untuk bisa menemukan bisa reformulasi gitu ya. Mereformulasi produk-produk yang tadi mengandung kadar gula. Mungkin tapi mereka mesti investasi. Kadang-kadang investasi itu mungkin masih mikir-mikir gitu ya. Oke, menarik sekali, Prof. Terakhir, Prof, ada pesan apa untuk generasi penerus bangsa? Iya, saya kira sekarang ini kan kita nih bisa mengakses informasi dengan mudah, ya, sehingga tentu sebagai orang muda, ya, itu tentu yang terutama adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kemampuan kita dalam memahami pesan-pesan kesehatan yang disebut sebagai literasi kesehatan. Ya, saya melihat banyak sekali anak-anak muda sekarang gitu kan yang udah menonton segala macam informasi ya, terus kemudian bisa mendapatkan berbagai informasi. Ada yang terus mereka bisa belajar bahasa asing sendiri gitu, nggak pakai les, bisa dapat informasi apapun gitu ya dengan bisa mengakses berbagai informasi tanpa harus misalnya mengikuti program-program yang formal ya. Dan saya kira kita harus menyadari ya bahwa kesehatan itu adalah sesuatu yang paling berharga buat diri kita. Ya, jadi kalau kita misalnya berpikir pendidikan, kita harus punya pendidikan yang tinggi ya, tapi semuanya itu nggak akan bisa tercapai kalau kita tidak sehat. Jadi kita harus sehat dulu, baru kemudian kita bisa mencapai cita-cita kita, pendidikan tinggi, pekerjaan yang baik dan sebagainya. Ya, jadi harusnya masih dari usia muda itu harus punya pemahaman yang cukup bahwa kesehatan itu sangat penting. Oke, menarik nih. Terima kasih Prof. Indah. Jadi akses informasi sebenarnya sekarang udah mudah untuk didapat. Dan salah satunya dengan mendengarkan podcast ini, karena kadang-kadang informasi terlalu banyak juga beberapa diantaranya mungkin tidak begitu mendukung gaya hidup sehat kita. Baik, terima kasih banyak Prof. Indah atas sharing-sharingnya. Memang pada akhirnya membangun Indonesia yang sehat itu perlu kerjasama yang luar biasa dari banyak pihak ya, dari masyarakat, dari pemerintah, ya, dari keluarga, dari pendidik, termasuk juga pelaku usaha harus kita dorong membuat produk-produk yang ramah terhadap anak dan rendah gula dan rendah garam dan rendah lemak. Jadi ini memang tugas kita bersama. Baik, terima kasih banyak Prof. Indah atas penjelasan yang mencerahkan. Jangan lupa follow podcast Bajak Ruang Bijak. Dan kalau kamu mendengarkan podcast ini bermanfaat, tolong share ke teman-teman kamu. Dan kalau kamu punya pertanyaan, komentar, atau saran topik, ya tulis di kolom komentar atau kirim lewat WhatsApp di nomor yang ada di website kami, www.ruki.org. Jangan lupa nyalakan notifikasi, like, and subscribe. Terima kasih, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.